Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sefarina Denusa dengan NIM 114240112 dari jurusan Rekayasa Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan jerami padi sebagai bahan baku alternatif untuk produksi bioplastik biodegradable. Dimulai dari latar belakang, yang pertama, sampah plastik sintetis yang sangat sulit terurai dan mencemari lingkungan. Kedua, plastik konvensional berbasis minyak bumi yaitu non-biodegradable sampai ke Indonesia yang menghasilkan kurang lebih 28,6 juta ton sampah per tahun, yang diprediksi 17,86% yaitu adalah sampah plastik. Solusinya, bioplastik biodegradable dari bahan alami yaitu jerami padi yang kaya akan selulosa dan berpotensi besar sebagai bahan baku. Rumusan masalah yang pertama yaitu potensi jerami padi sebagai bahan baku bioplastik, proses produksi bioplastik dari jerami padi, sifat biodegradabilitas bioplastik, dan kelayakan bioplastik dari jerami sehingga pengganti plastik konvensional. Dilanjut dari tujuan penelitian ini adalah pertama, menganalisis potensi jerami padi sebagai bahan baku bioplastik, mendeskripsikan proses teknologi produksi bioplastik, menilai sifat fisik dan biodegradabilitas, dan yang terakhir, menyediakan alternatif pengganti plastik sintesis. Dilanjut, apa sih manfaat penelitian ini? Yang pertama, dari teoritis menambah pengetahuan pemanfaatan limbah sebagai bioplastik dan referensi untuk penelitian bioplastik selanjutnya. Untuk yang praktis, dorongan pengelolaan limbah produktif, kurangi ketergantungan pada plastik konvensional. Anggaran dasarnya, yang pertama, bioplastik ramah lingkungan dan mudah terurai oleh lingkungan. Yang kedua, selulosa dan pati bahan utamanya renewable dan biodegradable. Polisakarida seperti pati dan selulosa yaitu bioplastik yang ekonomis dan sangat efisien. Hipotesis umumnya, jerami padi dapat diolah menjadi bioplastik yang ramah lingkungan. Hipotesis khususnya, kandungan selulosa jerami padi itu sangat tinggi sehingga sifatnya itu mekanik lebih baik dan dapat mengurangi limbah plastik dan pertanian secara bersamaan. Dilanjutkan dengan metode penelitiannya menggunakan studi pustaka yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya yang pertama seleksi literatur ilmiah, klasifikasi tematik, analisis kualitatif, dan yang terakhir kajian teoritis berbasis jurnal dan buku ilmiah. Kajian teorinya plastik konvensional, sejarah dan dampak lingkungan, bioplastiknya, definisi klasifikasi agropolimer dan biopolister, bahan bioplastik yang terdiri dari pati, selulosa, protein, dan mikroorganisme. Jerami padi sebagai bahan baku mengandung selulosa 32-47%, hemiselulosa, dan lignin. Potensi besar karena melimpah dan terbarukan, mengurangi pembakaran jerami yang mencegah polusi, dan solusi simbiosis yaitu kurang limbah dan produksi bioplastik. Sedangkan mengenai teknologi produksinya, yang pertama ada ekstraksi selulosa yang terdiri dari delignifikasi etanol yaitu selulosa dengan konsentrasi 42,49%, alkali atau NaOH, tingkatkan kristalinitas, asam H2SO4, hidrolisis hemiselulosa. Dan yang kedua ada formulasi yang terdiri dari tambahan dari gliserol, sorbitol, kitosan, dan CNC. Sedangkan untuk penambahan lainnya adalah keseimbangan, kekuatan, dan biogradasi. Yang ketiga yaitu pembentukan, terdiri dari dua yaitu casting dan molding, yang dimana casting adalah pembentukan filmnya dan molding adalah pembentukan cetakan yang padatnya. Dilanjutkan dengan sifat dan uji biodegradasi. Uji soil burial test yaitu 99,9% degradasi dalam 10 hari. Faktor yang diuji yang pertama ada kekuatan tarik, elongasi, daya serap, ketebalan porositas, dan SNI biodegradabilitas kurang dari 60% dalam seminggu. Potensi substitusinya, jerami padi tidak bersaing dengan pangan. Kekuatan tarik mencapai 8,77 sampai 27,5 MPa, degradasi cepat, solusi lingkungan, dan tantangannya performa mekanik dan biaya produksi. Pembahasannya, limbah pertanian yaitu bahan yang ideal dan selulosanya tinggi. Produksi skala industrinya butuh efisien dan otomatisasi. Uji karakter, tensil, strength, degradasi tanah, dan untuk dukungan regulasinya terdiri dari sertifikasi, edukasi publik penting.
Kesimpulannya, yang pertama, jerami padi sumber selulosa tinggi, solusi limbah, dan yang kedua, proses produksi melibatkan ekstraksi, formulasi, dan pencetakan. Yang ketiga, bioplastik jerami, yaitu kuat, elastis, biodegradable tinggi, dan yang keempat, layak secara teknis dan ekologi, namun perlu perbaikan industrialisasi. Dan yang terakhir, sarannya, menurut saya, yang pertama, lanjutkan penelitian untuk meningkatkan performa mekanik. Yang kedua, perlu teknologi produksi skala besar yang efisien. Dan yang ketiga, dukung dengan kebijakan pemerintah dan edukasi masyarakat. Mungkin cukup sekian pembahasan yang saya bahas hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.